Cerita dimulai pada malam yang gelap dan mencekam di sebuah kawasan kumuh. Gibran, seorang pria yang memimpin geng yang melindungi daerah tersebut, terlihat cemas. Ia menyuruh istri dan putrinya untuk berkemas dan segera meninggalkan rumah. Gibran khawatir akan keselamatan keluarganya karena geng saingan, yang dipimpin oleh bos Paulus, mendekat untuk mengambil alih wilayahnya. Sarah, istri Gibran, tahu perkelahian akan terjadi. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan memimpin anak buahnya dalam pertempuran, daripada pergi bersama keluarganya. Sebelum mereka berpisah, Gibran memberi istrinya beberapa nasihat, memintanya untuk tetap kuat dan bertahan bahkan jika terjadi sesuatu padanya. Ia juga berbicara dengan putrinya, Bonnie, menyuruhnya menjadi pejuang tangguh untuk menghadapi dunia yang sulit. Ia mengingatkan Bonnie bahwa kehormatan adalah hal yang paling penting. Istri dan putrinya meninggalkan Gibran, dan anak buahnya tiba, siap untuk pertarungan sengit. Segera setelah itu, terjadi perkelahian brutal antara kelompok Gibran dan geng Paulus. Kedua belah pihak kehilangan banyak orang. Pertarungan menjadi intens dan tanpa ampun. Di tengah kekacauan, Paulus menikam Sarah dari samping. Sarah mencoba untuk berdiri, tetapi akhirnya meninggal karena lukanya. Beberapa tahun berlalu, kita sekarang melihat Bonnie dan ibunya tinggal di Jakarta. Kehilangan Gibran dalam pertarungan tragis itu meninggalkan luka yang dalam di hati mereka. Hidup mereka berubah total. Sarah, istri Gibran, sering mabuk, berusaha melupakan kematian suaminya. Bonnie menjadi pendiam dan menyendiri, selalu mengingat saat-saat bahagia saat ayahnya masih ada. Meskipun pendiam, Bonnie galak dan tidak segan-segan melawan siapapun yang mengganggunya. Hal ini terlihat ketika ia dikeluarkan dari sekolah lagi karena berkelahi dengan siswa SMA yang mencoba mengganggunya. Ketika Bonnie pulang, ibunya menasihatinya untuk tidak mendapat masalah di sekolah barunya. Mendengar ini, Bonnie merasa sedih melihat ibunya mabuk lagi. Keesokan harinya, Bonnie bersiap-siap berangkat ke sekolah barunya. Sebelum pergi, ia membersihkan rumah yang berantakan. Ketika ia tiba di sekolah, guru memintanya untuk memperkenalkan diri, tetapi Bonnie hanya mengatakan bahwa ia tidak percaya pada cinta, mengisyaratkan pengalaman masa lalu yang membuatnya skeptis tentang hubungan. Seorang siswa populer bernama Gaga, yang juga merupakan pemimpin geng di sekolah, tertarik padanya. Kelas pertama dimulai dengan guru membacakan puisi tentang kehidupan. Guru bertanya siapa yang menulisnya, dan Bonnie langsung menjawab. Saat istirahat, Gaga mendekati Bonnie di kafetaria untuk memperkenalkan diri, tetapi sikap dingin Bonnie membuatnya semakin tertarik padanya. Ketika sekolah berakhir, sekelompok siswa dari sekolah lain muncul, siap untuk memulai perkelahian. Gaga dan teman-temannya mencoba menahan mereka, dan Bonnie bergabung ketika ia melihat sebuah batu datang ke arahnya. Dengan cepat, ia melawan, menjatuhkan banyak siswa dari sekolah lain. Ia menggunakan sabuk ayahnya sebagai senjata dan membuktikan ia bukan orang yang bisa diajak main-main. Segera setelah perkelahian pecah, pemimpin dari sekolah rival terkesan dengan kekuatan Bonnie dan mencoba mendekatinya. Tetapi Gaga menantangnya untuk berduel, pemimpin versus pemimpin. Tepat saat mereka akan bertarung, mereka mendengar sirene polisi. Bonnie dan pemimpin sekolah rival, Macho, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian, ibu Bonnie meminta maaf atas perilaku Bonnie dan berjanji untuk membimbingnya agar tidak mengulangi tindakannya. Polisi mempercayainya dan melepaskan Bonnie. Namun, Bonnie menyadari ikat pinggangnya hilang. Ternyata Gaga mengambilnya ketika terjatuh saat pertarungan. Pada saat yang sama, Macho dikunjungi oleh asisten ayah Gibran dan berencana mengunjungi sekolah Bonnie untuk menemuinya. Sementara itu, ibu Bonnie pergi ke bar setiap malam untuk minum dan berjudi, mencoba melupakan rasa sakit atas kematian suaminya. Tanpa diduga, pemilik bar adalah Paulus, bos mafia yang membunuh Gibran. Paulus kini telah menjadi seorang pengusaha besar setelah kematian Gibran. Keesokan harinya, Bonnie pergi ke sekolah seperti biasa. Di belakang sekolah, ia melihat teman-temannya mencoba menindas dan melecehkan seorang gadis. Bonnie turun tangan dan memukuli mereka. Kemudian, Bonnie dan siswa yang terlibat dipanggil ke kantor konselor untuk mendapatkan hukuman. Bonnie mencoba membela diri, tetapi gadis yang ketakutan mengatakan itu hanya lelucon, membuat kepala sekolah menuduh Bonnie menyerang mereka tanpa alasan. Kepala sekolah memutuskan untuk menelepon orang tua mereka. Mendengar ini, Bonnie meminta untuk pergi ke kamar kecil, tetapi sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Namun, ia terjebak karena gerbang sekolah terkunci. Di tengah kebingungan, Gaga muncul dan menunjukkan kepada Bonnie satu-satunya jalan keluar. Mereka berdua naik ke atap sekolah dan melompat turun untuk melarikan diri. Gaga meminta Bonnie untuk pergi bersamanya.
tetapi ia menolak. Kemudian, Gaga menarik sabuk Bonnie dan berjanji untuk mengembalikannya jika Bonnie masuk ke mobilnya. Bonnie akhirnya setuju dan pergi bersamanya. Ibu Bonnie tiba bersama Paman Frank, teman setia mendiang ayahnya, untuk membantu menyelesaikan situasi. Sayangnya, orang tua lain menuntut Bonnie dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkannya. Sementara itu, Bonnie membawa Gaga ke bar Paman Frank dan meminta ikat pinggangnya kembali. Ia menjelaskan bahwa ikat pinggang itu adalah simbol kekuatan dari ayahnya. Paman Frank segera mendengar bahwa Bonnie dikeluarkan lagi dan menyarankan dia untuk mengubah cara hidupnya, tetapi Bonnie merasa ibunya tidak peduli padanya. Paman Frank merasa sedih melihat bagaimana keluarga Gibran telah berubah. Ia mengingat masa lalu dan memberitahu Bonnie tentang ayahnya yang dulunya adalah seorang pedagang seni yang ditakuti karena keterampilan bertarungnya, tetapi juga sangat baik hati. Frank sendiri pernah menjadi gangster yang menjadi berteman dengan ayah Bonnie setelah Gibran menyelamatkannya dari serangan oleh Paulus. Gibran memperingatkan Frank untuk tetap waspada kalau Paulus mencoba mengejar mereka lagi. Bonnie berterima kasih kepada Paman Frank karena telah berbagi cerita. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bonnie melihat seorang gadis akan diserang. Ia masuk dan melawan para preman, menyelamatkan gadis itu. Sementara itu, di bar, ibu Bonnie, Kinanti, pingsan karena minum terlalu banyak. Ketika ia bangun, ia terkejut menemukan salah satu teman judinya mencoba menyerang kerabatnya dan dengan keras melawannya. Ketika Kinanti sampai di rumah, ia mulai minum lagi, memikirkan tentang Gibran. Segera, Bonnie tiba di rumah, dan Kinanti menegurnya karena keluar begitu terlambat. Bonnie membantah dengan mengatakan ibunya hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka terlibat pertengkaran sengit yang berakhir dengan Kinanti menamparkan Bonnie. Merasa terluka, Bonnie kabur ke tempat Paman Frank untuk menenangkan diri. Frank memanggil Kinanti dan memintanya untuk membiarkan Bonnie mengatasi kesedihannya. Frank dan Bonnie berlatih seni bela diri bersama, dan Frank terkesan dengan betapa keterampilan bertarungnya meningkat setelah pelatihan. Frank berjanji untuk membawa Bonnie ke sekolah baru. Keesokan harinya, Bonnie tiba di sekolah barunya, hanya untuk mengetahui bahwa itu sekolah yang sama dengan saingan Macho, Gaga. Macho terkejut melihat Bonnie dan membawanya ke kelas untuk menghadapi petarungnya, Leila. Sekolah memiliki tradisi di mana siswa baru harus berjuang untuk membuktikan mereka bisa bertahan. Bonnie dipaksa untuk berduel dengan Leila. Awalnya Bonnie berjuang dan hidungnya berdarah. Tetapi kemudian ia marah dan melawan balik hingga menjatuhkan Leila. Setelah itu, Bonnie menghampiri Macho dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak takut padanya. Secara tak terduga, pertarungan antara Bonnie dan Leila direkam dan dibagikan di sekolah. Gaga, ketika melihatnya, khawatir mengira Bonnie dalam bahaya. Ia bergegas ke sekolah Macho, tetapi begitu ia mencapai gerbang, Macho dan gengnya memblokirnya. Seperti kucing dan anjing yang siap bertarung, Gaga dan Macho mulai berkelahi tepat di depan sekolah, saling memukul bola-balik sampai Bonnie turun tangan untuk menghentikan mereka. Ia menyeret mereka berdua ke dalam mobil dan membawa mereka ke pemakaman umum. Bonnie memberitahu mereka bahwa mereka akan berakhir di sini jika mereka terus bertengkar seperti ini, dan berbicara panjang lebar. Akhirnya mereka berdamai. Kemudian, Bonnie pergi ke bar Paman Frank untuk membantu. Segera, ibunya muncul untuk menjemputnya, dan Bonnie masih kesal, mengabaikannya. Kinanti merasa sakit hati dan meminta maaf, mengakui ia salah karena mengabaikan Bonnie dan selalu memikirkan mendiang suaminya. Kinanti berjanji untuk mulai memperhatikan Bonnie. Tersentuh, Bonnie mulai menangis, meminta maaf juga. Ia akhirnya setuju untuk pulang bersama ibunya. Di rumah, Kinanti mengobati memar Bonnie dan menasihatinya untuk berhenti berkelahi. Bonnie menjelaskan bahwa ia bertarung hanya ketika ia punya alasan dan tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Kinanti lalu berbagi bagaimana ia bertemu ayah Bonnie, Gibran, yang mengajarinya pertahanan diri agar tetap kuat. Nanti malam, Paulus mengumpulkan gengnya dengan rencana untuk membunuh Frank, Bonnie, dan Kinanti. Paulus dan krunya pergi ke bar Frank, siap menantangnya sebelum mengambil nyawanya. Paulus mengingatkan Frank tentang kematian Sarah dan mengancam akan membunuhnya. Serangan Frank yang terlalu marah kemudian terjadi. Perkelahian sengit terjadi, dan Frank berjuang untuk mengimbanginya. Tetapi kemudian Bonnie tiba untuk membantunya. Bersama-sama, mereka melawan Paulus dan anak buahnya, tetapi akhirnya kewalahan. Paulus mendekati Bonnie dan mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Frank kemudian mendorong Bonnie untuk melarikan diri, menyuruhnya pergi menyelamatkan ibunya yang mungkin dalam bahaya. Sementara Paulus mengalahkan Frank, mengatakan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa.
dan kemudian mengakhiri hidup Frank. Di sisi lain, Bonnie kembali ke rumah dan khawatir ketika ia menemukan rumahnya berantakan dan ibunya hilang. Ia kemudian menemukan kotak korek api dengan logo bar perjudian Paulus, jadi ia menuju ke sana. Ketika ia tiba, banyak pria Paulus sedang menunggunya, dan perkelahian terjadi, sementara Kinanti ditawan di markas Paulus, di mana ia berencana untuk membunuhnya. Tetapi pertama-tama ia ingin Bonnie melihat kematian ibunya. Setelah merusak bar dalam pencarian ibunya, Bonnie tidak menemukannya dan kembali ke bar paman Frank, hanya untuk terkejut melihat Frank yang terbunuh. Ini adalah momen yang memilukan baginya karena ia kehilangan satu-satunya orang yang melindungi dan mendukungnya. Keesokan harinya, Bonnie dengan berani memutuskan untuk menyerang markas Paulus untuk menyelamatkan ibunya. Seperti yang diharapkan, banyak anak buah Paulus menunggu di sana. Tetapi Bonnie mendorong ke depan dan pertempuran sengit terjadi. Ia berhasil mengalahkan beberapa musuh, tetapi gerakannya menjadi lebih lambat. Napasnya berat, dan tubuhnya terasa sakit karena kelelahan. Kelelahan dan tekadnya mulai berdampak. Di tengah momen intens ini, ia mendengar suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, sekelompok siswa sekolah menengah dari sekolah Gaga dan Macho tiba untuk membantu Bonnie. Perkelahian besar-besaran antara siswa sekolah menengah dan geng mafia dimulai. Dalam pertarungan kacau ini, para siswa sekolah menengah mulai mengalahkan geng, dipimpin Bonnie di dalam gedung, tetapi dihadang oleh seorang pria berambut pirang yang sebelumnya mengalahkan ibunya. Ia berjuang dalam pertarungan, tetapi Gaga dan Macho datang untuk mendukungnya dan menyuruhnya untuk terus maju sementara mereka menahan pria berambut pirang itu. Kemudian, Bonnie akhirnya mencapai atap di mana Paulus sedang menunggunya. Paulus memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Kelelahan dan terluka, Bonnie terkena beberapa serangan. Pada saat itu, Paulus tertawa dan mengeluarkan pisau, sementara Kinanti dibiarkan tergantung. Untungnya, Gaga dan Macho tiba, dan pertarungan pecah lagi. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan Paulus. Ketika para pria panik, Paulus memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menjatuhkan ibu Bonnie. Tetapi Macho menangkapnya tepat pada saat itu. Momen besar tiba ketika tim Bonnie, Gaga, dan Macho menghadapi Paulus. Setelah beberapa pukulan, mereka berhasil menjatuhkan Paulus. Pada saat itu juga, Kinanti berdiri. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan akan kematian suaminya dan rasa sakit yang dia alami. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketakutan, tekad, dan tuduhan atas penikaman Gibran. Ia bilang balas dendamnya selesai, mengakhiri pertempuran sengit. Setelah itu, Kinanti memberi Bonnie satu nasihat terakhir, yang memberitahunya untuk melupakan kejadian hari ini dan hidup bahagia. Meskipun ia kemungkinan akan masuk penjara karena membunuh Paulus. Dengan segala sesuatunya, Bonnie memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya di rumah Frank. Film ini diakhiri dengan pelajaran moral, perkelahian mungkin membuatmu terlihat keren. Tetapi jika kamu terus melakukannya, kamu mungkin akan berakhir di pemakaman umum. Sayangnya, tidak akan ada wifi di sana, percayalah, jadi simpan saja pukulanmu untuk karung tinju, bukan orang.